Ya karena mereka itu meyakinin bahwa nanti di hari kiamat itu Bapak Imam itu yang akan menolong kan gitu. Keyakinannya kan. Imamihim itu loh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Anton Prawito Official. Di sini kita akan mengomentari atau menyimak lah lebih tepatnya, yaitu ada seorang jamaah Jukam ya, jamaah Jukam itu bertanya kepada para Habib ya, dengan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor ya. Dan saat ini saya memakai kopiah atau kopiah Malaysia ya, karena saya juga salah satu muhibbin ya. Muhibbin Habib-Habib yang lurus ya, Habib-Habib yang alim di dalam keilmuannya. Jadi disclaimer terlebih dahulu di sini ya. Dan di video kali ini kita itu tidak sedang membahas nasab para habaib ya, tidak. Jadi kita hanya membahas tentang kok ada loh jamaah Jukam yang berani bertanya kepada Habib Hasan ini ya mungkin sudah goyah atau mungkin sudah hijrah ya, atau kemudian saudara-saudaranya masih berada di Jukam, keluarganya mungkin. Langsung saja ya, agar videonya tidak terlalu panjang, kita simak saja ya videonya. Ridwan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Habib. Sebelum bertanya, saya mau cerita ayah saya ya Habib. Dari dulu menganut aliran Islam Jamaah atau LDI. Sang ayah selalu mengajak saya untuk mengaji di sana, tetapi saya lebih memilih mengikuti ibu saya, yaitu aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya Habib, apakah saya ini berdosa menolak perintah daripada ayah saya? Dan apakah benar jika nanti di akhirat saya tidak bisa minta tolong kepada siapa-siapa karena saya tidak mengikuti aliran tersebut? Itu kata ayah saya Habib. Dan apakah saya ini termasuk anak yang durhaka kepada ayah? Tayyip, si Mas Ridwan ini ternyata keluarganya ya, jadi si ayah ini ngaji di Jokam, kemudian si ibu masih awam ya, masih awam itu maksudnya mungkin Nahdien yang abangan seperti itu. Jadi ketika kejadian seperti ini sebenarnya banyak ya, di daerah saya pun juga ada. Jadi yang ngaji itu sebagian saja, maksudnya kalau nggak si ibu ya si bapak. Dan di tahap atau di level ini, sepengetahuan saya itu memang doktrinnya itu belum terlalu kuat ya. Jadi belum sampai memiliki paham bahwa saya nikah dengan orang kafir, kemudian saya berhubungan badan dengan hewan. Itu yang model-model seperti itu masih belum balung sumsum atau masih tidak memiliki pemahaman seperti itu. Jadi yang seperti ini biasanya masih diramut ya. Kalau di daerah sini masih diramut, ya kalau bisa dinasihatin supaya bisa ngaji ke Islam Jamaah atau ngaji ke Jokam. Dan si Mas Ridwan ini galau ya. Apakah ketika saya tidak mengikuti perintah atau ajakan bapak saya ini terus kemudian saya tidak bisa masuk surga, apakah saya ini membangkang atau tidak taat kepada orang tua, kan gitu. Pasti ada kegalauan-kegalauan anak muda seperti itu. Dan dia lebih memilih mengikuti ibunya ya, lebih mengikuti ibunya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahasanya seperti itu. Kita ngikut apa yang ada di video saja. Tayyip, kita lanjutkan videonya ya. Bagaimana jawaban dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor ini? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nabi SAW bersabda, tidak boleh kita taat
Tidak boleh kita taat kepada siapapun makhluk, walaupun itu orang tua, jika menyuruh kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari semua makhluk. Baik. Aliran LDII, sekilas yang saya tahu, aliran yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah, dan cukup parah keluarnya, ya, cukup parah, melencengnya cukup parah. Walaupun saya tidak tahu persis, yang saya dengar dia tidak mau hadis Nabi SAW. Tayyib, ya. Jadi kita di sini posisinya itu kita di tengah-tengah ya. Jadi kalau yang benar kita bilang benar, jika yang tidak atau mungkin salah jawaban dari Habib Hasan ini ya kita luruskan. Jadi apakah Jukam itu menolak hadis? Jawabannya tidak. Karena di Jukam itu hanya memakai Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi mereka itu tidak menolak hadis. Akan tetapi cara memahami hadisnya itu yang salah. Ya, jadi kita meluruskan saja. Cara memahami hadis tidak dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi koreksinya di situ ya. Kita lanjutkan lagi ya. Itu kabar yang sampai ke saya benar atau tidak. Yang jelas yang saya tahu, aliran LDI aliran yang keluar jauh dari ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Sampai kepada kekufuran atau tidak, itu saya tidak paham dan saya tidak bisa memastikan. Yang jelas sangat jauh keluar dari ahli sunnah wal jamaah, karena mereka menganggap kita ini bukan muslim lagi. Saya dengar kalau kita sholat di masjidnya, maka masjid itu disiram, dipel lagi katanya seperti itu. Ala kulli hal. Tayyib, apakah mereka menganggap kita itu keluar dari Islam atau kafir lah ya, kita ceplas-ceplos saja ya. Jadi ini benar ya, jadi benar mereka itu menganggap bahwa kita itu bukan Islam ya, kita itu finnar, neraka semuanya. Akan tetapi pemahaman ini tuh hanya ada di apa ya, hanya ada di sini ya, jadi ada di sini di keyakinan. Tapi untuk mengatakan oh ini kafir ya itu belum berani ya. Jadi takfiri Hello Kitty lah kita namakan ya. Dan apakah ini melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allahu a'lam ya. Saya tidak bisa berkomentar untuk hal ini. Akan tetapi mereka masih saudara muslim kita ya, di situ ya. Garis bawahnya di situ. Mereka tetap saudara muslim kita tetap mendoakan mereka supaya kembali ke rel atau pemahaman yang lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib. Dan Anda tidak ikut ayah Anda untuk masuk ke LDI, ini bukan hal yang jelek, tapi ini hal yang harus Anda lakukan. Anda tidak boleh ikut ayah Anda dalam hal ini, ya, dalam hal ini. Tapi bakti sama orang tua tetap. Tayyib. Saya sependapat ini dengan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor ini ya. Jadi jangan ngikutin ayahnya ya. Awalnya itu memang bagus. Awalnya itu kita ngaji, rajin ngaji, terus kemudian mengkaji Al-Quran dan juga Al-Hadis. Intinya berbuat akhlak yang bagus. Tapi nanti kita memiliki paham-paham yang ekstrim gitu. Akan tetapi memang di Jukam itu ya, kalau dari segi amalia, mereka itu rajin ibadah ya, itu kita akui. Dan juga ibu-ibunya itu memang apa ya, baik berhijab lah, berhijab. Ibu-ibunya itu para berhijab. Jadi kayak saya belum pernah menjumpai itu jamaah Jukam itu yang tidak berhijab gitu ya, maksudnya lepas cepot gitu loh. Jadi kadang dipakai, kadang dilepas, itu saya tidak pernah menjumpai. Jadi mayoritas itu mereka berhijab ya, berhijab. Terus kemudian juga zahirnya rajin ngaji, rajin beribadah ya, karena di circle saya dulu itu ya teman-teman mubalik, jadi ya banyak yang fastabiqul khairat ya. Itu untuk hal-hal itu memang bagus ya. Jadi saya yang ada saat ini itu juga salah satunya juga gemblengan di pondok mereka. Jadi kedisiplinan, kemudian untuk
berfastabiqul khairat, untuk memperbanyak beribadah, itu saya mendapatkan di sana. Dan antum tidak mengikuti ayah antum itu bukan sebuah keburukan atau kejelekan ya, atau sebuah kemaksiatan ya. Jadi pilihannya sudah tepat. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Habib ini, bahwa antum harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jika perintahnya itu tidak maksiat, itu ya tetap diikutin. Jadi teman saya juga ada itu. Teman saya itu ikut-ikutan ayahnya saja. Ikut-ikutan ayahnya itu di Jogam. Akan tetapi dia itu ya tidak, hatinya itu tidak di Jogam. Itu juga ada yang model-model seperti itu. Jadi banyak macamnya ya. Bakti sama orang tua tetap. Lihat Al-Quran bagaimana mengajari sahabat, walaupun orang tua kita ini musyrik, tetap di dunia kita harus bakti. Urusan dunia kita bakti. Urusan agama, lah, ini urusan antara saya sama Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, kita tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Maka apa yang Anda lakukan sudah benar, ya, tapi tunjukkan akhlak Anda tetap kepada orang tua Anda, bakti Anda kepada orang tua Anda. Nah, tentang hari kiamat, Anda katanya nggak ikut LDII, tidak ada yang bisa nolong Anda. Anda ahlu sunnah wal jamaah akan mendapat syafaat Rasulullah. Anda akan mendapat syafaat awliya salihin. Maaf, ayah Anda yang perlu kita tanya siapa akan menolong dia di hari kiamat. Ya, siapa yang akan menolong ayahnya gitu kan? Ini kan yang dipertanyakan tadi. Ya karena mereka itu meyakinin bahwa nanti di hari kiamat itu Bapak Imam itu yang akan menolong kan gitu. Keyakinannya kan, imamihim itu loh. Jadi nanti ketika di akhirat itu bahwa Bapak Imam itu tidak ridho bahwa jamaahnya itu masuk neraka. Jadi ya mungkin akan protes kepada Allah ya. Ya gimana ya, saya bisa ketawa seperti ini ya karena saya sudah paham ayat Qur'annya, saya sudah baca tafsirnya, jadi sudah tidak meyakini hal seperti itu. Akan tetapi ketika mereka masih berada di dalam dan itu yakin, itu benar bahwa ini ayat Qur'an loh kan gitu, ya mau gimana lagi ya, agak sulit ya. Kalau kita belum memiliki ilmunya, kita mau berdiskusi kepada keluarga kita itu juga agak sulit. Jadi ngaji dulu ya. Jadi saran saya itu ngaji dulu apa yang difahami itu ya, apa yang difahami oleh ayahnya itu coba kita gali informasinya, kita gali referensinya, terus kemudian diskusi ngomong baik-baik dengan ayahnya ya. Dengan keluar melenceng dari ahli sunnah wal jamaah, ayah Anda kalau nggak taubat siapa yang mau nolong mereka? Kalau kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan syafaatnya untuk umatnya. Nah, Anda udah benar dan doakan orang tua Anda untuk meninggalkan ajaran itu dan masuk ke ahli sunnah wal jamaah, dan tunjukkan bakti Anda kepada bapak Anda di urusan bakti selain urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat ampuh lah. Ini yang gong atau yang terakhir itu memang saran yang bagus dari Habib Hasan ya. Jadi tetap berbakti kepada kedua orang tua dan berusaha untuk terus mendoakan keluarga kita ya. Di sini kasusnya itu kepada ayahnya ya. Jadi siapapun ya mungkin yang menonton video ini yang keluarganya masih berada di Jokam itu terus berhubungan yang baik, menjalin komunikasi yang bagus, jangan dimusuhin ya, jangan diunggahin omongannya, itu gimana bahasa Indonesianya itu, kita jangan ngomong di atas mereka lah intinya. Jadi ketika kita memasukkan atau menasihati itu dengan cara yang ahsan ya. Kemudian yang terakhir mendoakan ya, jangan lupa di setiap sholat 5 waktu kita itu kita terus
mendoakan, kita doakan terus karena hidayah taufik itu ya yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti sudah waktunya gitu ya, Allah futuh lah, Allah buka itu hatinya, itu insya Allah ya mudah untuk menerima nasihat. Tayyib, itu tadi beberapa saran, nasihat, dan juga sedikit komentar dari kita. Semoga bisa bermanfaat dan juga barokah. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jogja, minta Allah berikan hidayah taufik sehingga bisa meninggalkan pemahaman-pemahaman yang salah. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.